Untuk erupsi di Danau Toba itu ada 4 kali letusan. Jadi itu yang pertama itu terjadi di Haranggaol dengan sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Hasil dari erupsi ini adalah HDT, Haranggaol Dasydik Tuff. Kemudian erupsi yang kedua itu terjadi sekitar 800.000 tahun yang lalu. Dengan hasil erupsinya itu adalah disebut dengan OTT atau Old Toba Tuff. Yang ketiga itu adalah erupsi yang terjadi itu di daerah Haranggaol juga. Hasilnya itu namanya MTT, Middle Tuff Toba. Terus yang terakhir, yang terdahsyat, itu terjadi 74.000 tahun yang lalu. Itu hasil erupsinya namanya YTT, Young Toba Tuff. Secara geopark itu kan dia harus mempunyai yang namanya keterkaitan antara 3 unsur tersebut. Yang pertama adalah keragaman geologi, keragaman biologi, dan keragaman dari budaya. Kaldera Toba telah menjadi ikon dunia karena sebuah erupsi supervulkanik yang memuntahkan material vulkanik, membongkar batuan dasar Pulau Sumatera yang berusia lebih dari 300 tahun. Kaldera yang dipenuhi air ini menjadi Danau Toba, danau yang terbentang seperti luasnya lautan. Sebuah keajaiban alam dengan kekayaan geologis yang dimiliki Sumatera Utara, Indonesia. Letusan dahsyat Gunung Toba sekira jutaan tahun lalu ini menghasilkan danau yang terletak pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut dan memiliki kedalaman maksimum lebih dari 500 meter. Tidak hanya menghasilkan danau yang indah, pasca erupsi Gunung Toba, bagian dasar kaldera ini juga terangkat ke permukaan air danau. Inilah yang kita kenal sebagai Pulau Samosir. Ya, kalau Pulau Samosir itu memang adalah sebuah pengangkatan. Artinya pengangkatan yang diperkirakan itu setelah erupsi yang keempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya material-material diatom yang ada di sekitar Samosir itu yang sama diatom itu dengan permukaan di daerah Danau Toba. Jadi sehingga dianggap ini adalah pengangkatan yang terjadi dari dasar itu, sehingga dia terangkat akibat dari kekuatan dari adanya sisa apa yang tersisa gitu, kekuatan mama yang tersisa. Untuk erupsi di Danau Toba itu ada 4 kali letusan. Jadi itu yang pertama itu terjadi di Haranggaol dengan sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Hasil dari erupsi ini adalah HDT, Haranggaol Dasydik Tuff. Kemudian erupsi yang kedua itu terjadi sekitar 800.000 tahun yang lalu. Dengan hasil erupsinya itu adalah disebut dengan OTT atau Old Toba Tuff. Sementara yang ketiga itu adalah erupsi yang terjadi itu di daerah Haranggaol juga di sekitar 500.000 tahun yang lalu. Hasilnya itu namanya MTT, Middle Tuff Toba. Terus yang terakhir, yang terdahsyat, itu terjadi 74.000 tahun yang lalu. Itu hasil erupsinya namanya YTT, Young Toba Tuff. Jadi di Toba itu ada 4 kali erupsi yang terjadi dengan hasil yang berbeda-beda hasil erupsinya. Disebut dengan super karena memang dianggap letusannya itu sangat dahsyat. Ya, artinya apalagi yang dimaksud dengan erupsi yang keempat, ya, itu mengeluarkan material yang sangat banyak, dan bahkan dari beberapa literatur itu ini mempengaruhi dunia, ya, artinya
debu-debu vulkaniknya itu bisa sampai ke luar negeri. Nah itulah yang menyebabkan dia kekosongan magma inilah yang menyebabkan dia runtuh sehingga membentuk kaldera yang besar ya. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya proses tektonik yang ada di situ, tektonik itu juga mempengaruhi bentukan dari Danau Toba yang sekarang. Karena kalau kita bicara gunung api itu biasanya bentuknya silinder. Tetapi karena adanya pengaruh dari sesar Sumatera itu juga mempengaruhi dia membentuk seperti kerucut begitu ya, lingkar gitu. Itulah yang mempengaruhi. Jadi bukan hanya proses tektonik, bukan hanya proses vulkanik yang mempengaruhi terbentuknya Danau Toba ini, termasuk juga proses tektonik yang ada. Danau Toba bukan hanya tentang pemandangan danau yang menakjubkan saja, tapi juga meliputi beragam komponen geologi, hasil letusan gunung supervulkano Toba yang tersebar di berbagai wilayah kaldera, seperti bentang alam indah, bentuk lahan, serta singkapan bebatuan menjadi geodiversitas yang menyatu dengan kehidupan masyarakat dengan budaya khas yang tinggal di sekitarnya. Keragaman bentuk geologis ini menjadi geosite yang menarik untuk diteliti dan dikunjungi wisatawan. Jadi geosite itu sebenarnya adalah sebuah lokasi, artinya karena secara geopark dulu ya, secara geopark itu kan dia harus mempunyai yang namanya keterkaitan antara 3 unsur tersebut. Yang pertama adalah keragaman geologi, keragaman biologi, dan keragaman dari budaya. Jadi diperkecil lagi dengan namanya geoarea berdasarkan dari letusan-letusan itu. Ada 4 tadi itu, Haranggaol, mulai dari Parapat, terus Muara Sibandang. Kemudian kita tentukan lagi geosite. Artinya di situ nanti kita akan bisa melihat keterkaitan antara dari keragaman geologi tadi dan keragaman budayanya dan keragaman biologi yang ada di kawasan tersebut. Ada 16 itu mulai dari kalau kita masuk dari dari Karo, nah itu ada geosite Tongging ya, Tongging, spesies Tongging. Nah, terus mulai dari geosite Pusuk Buhit, ada geosite Muara Sibandang, ada geosite Sibaganding, ada geosite Sipinsur. Jadi ada 16 untuk geosite yang ada di bahkan sebenarnya kalau dari hasil penelitian awal itu banyak, artinya sampai 24 geosite, dan ini kita rencananya akan ada penambahan 2 geosite baru. Tapi ini masih kita lakukan penelitian, artinya dari 16 yang ada sekarang ini mau kita ajukan menjadi tambahan 2 geosite lagi. Jadi sekitar 18 nantinya. Salah satu geosite yang ada di tepi timur Danau Toba adalah Batu Gantung Sibaganding. Sebuah legenda yang sampai saat ini masih menjadi daya tarik wisatawan. Dari aspek geologi, bentang alam Batu Gantung ini merupakan satuan batu gamping yang berumur 250 juta tahun. Kalau batu gantung itu sebenarnya kan geosite itu area. Jadi bukan hanya batu gantung itu saja yang sebenarnya masuk dalam geosite, termasuk dinding-dinding kalau di pinggir jalan itu batu-batuan itu juga termasuk dalam geosite kita. Cuman karena ada cerita rakyat itu yang masalah batu gantung itu menjadi seolah-olah menjadi fokus utama, ya kan? Nah, tapi itulah yang kita lakukan, artinya tetap semua area geosite itu sebenarnya masuk dalam pengelolaan kita. Salah satu geosite yang juga menjadi tujuan wisatawan populer adalah Taman Kera Sibaganding. Tempat ini merupakan sebuah habitat kera yang menjadi satwa endemik kawasan kaldera Toba. Detim Manik adalah pelestari satwa kera di kawasan ini.
Ia mewariskan semangat ayahnya, Umar Manik, yang sejak tahun 1984 menangkar ratusan kera di Sibatuloting yang merupakan hutan lindung dan rumah bagi kera. Setelah ayahnya meninggal dunia, Detim kini mengambil tanggung jawab dalam melestarikan kera. Kalau akhir hayat Bapak itu di tahun 2019 akhir, awal mulanya. Ya, setelah dilestarikan, ya mereka ya menetap di sini dan kita tidak bertani lagi. Kalau primata ini kan seperti buruk, punya ekor panjang, mereka itu hama. Mereka perusak. Kalau masalah dicintai, ya kita berawalan bermusuhan dengan mereka karena mereka merusak. Tapi karena kita itu yang datang ke tempat mereka, bahwasanya kita sadar bahwasanya kita itu bukan menganggap mereka sebagai perusak, gitu. Jadi kalau masalah cinta, ya setelah Bapak mengabdikan dirinya di sini, baru Bapak itu merasakan bahwasanya bagaimana perasaannya ke primata, sama dengan seperti saya. Detim tidak menyarankan para pengunjung untuk memberi makan satwa liar di jalan, sebab itu akan berdampak buruk bagi mereka. Sifat liar dan instingnya akan berubah, kera akan mengubah pola pencarian makannya, dan bergantung kepada manusia. Selain itu, mereka juga akan sering mengalami kecelakaan dan bahkan kematian. Di Taman Wisata Kera, Desa Sibaganding, Girsang Sipangan Bolon, Simalungun, Detim Manik tetap melestarikan kera pada habitatnya. Kalau almarhum itu minta ke saya karena anak beliau tuh banyak, ada 8, jadi 2 cewek, lebihnya cowok. Karena beliau tuh tahu talenta beliau tuh adanya sama saya, beliau tuh minta bahwasanya ya kaulah yang harus melanjutkan tempat itu gitu. Ya saya berawal itu tidak menerima karena saya tahu saya tuh anak saya nantinya tidak akan punya teman bermain karena tinggal di hutan. Saya itu tidak akan bersosialisasi dengan masyarakat seperti apa dulu almarhum di sini dan seperti kami anak-anak dulu gitu. Saya selalu menolak. Ya 2 hari sebelum beliau meninggal, beliau tetap mengingatkan, menyampaikan ke saya sampai beliau bilang, ya udahlah, kalau memang kau nggak terima di saat aku nanti sudah tidak ada, kau pasti akan sadar sendiri. Ya pada akhirnya ya saya yang melakukan ini karena memang bukan karena beliau sih, karena primatanya kasihan sudah sempat dilakukan seperti ini. Kalau mereka ke jalanan pastinya akan terlindas dan membahayakan pengguna jalan rayanya juga gitu. Kalau primata yang aktif ada di sini tuh seperti siamang, Thomas Monkey yang ada jambulnya, monyet ekor panjang, dan juga beruk. Bukan bekawan sih Kak tepatnya, tapi udah kayak saudara. Ya, padahal kalau kita bekawan aja sering kita selek, apalagi bersaudara kan, gitu. Jadi kalau saya tuh ya gimana ya, bukan karena nggak ada kegiatan, ada sih kegiatan yang bisa kita lakukan selama kita mau gitu. Ya tapi kalau bukan saya siapa lagi? Kalau saya aktif di sini mulai tahun 2013, saya aktif di sini ya berharap ya sampai akhir hayat. Itu aja, seperti apa yang dilakukan oleh almarhum dulu. Kalau si tanduk itu udah kita ganti hanya ujung dari tanduk tersebut, yaitu penahan sedotannya itu udah kita ganti. Saya izin dari beliau bahwasanya itu harus kita ganti. Beliau itu menganjurkan, kau tuh karena generasi kedua, buatlah tanduknya seperti ini, yaitu kita cari tanduk baru, terus kita sambungin ke punya beliau dulu. Kalau pemanggilannya kita karena terbiasa, ya karena terbiasa dengan nada tersebut, jadi kita keluarkan nada nai gitu, itu bahasa Batak nai seperti itu, kemari gitu.
naik kemari gitu. Kayak kita memberi, nah sini gitu. Karena kebiasaan mereka juga, tapi saya perhatikan seperti saya kan sering melatih bukan di sini aja, kadang ke arah jalan raya, ke tempat-tempat lain. Saya perhatikan sifat dan karakter mereka, saya panggil itu dengan sehari-hari saya, naik sini gitu. Mereka mau nyaut, itu mereka ngerti dengan bahasa itu. Gitu. Di bagian utara kaldera Toba, ada Haranggaol. Kecamatan ini merupakan geosite yang terbentuk dari letusan pertama Gunung Toba jutaan tahun lalu. Salah satu spot wisata geosite Haranggaol adalah Gua Babaliang, sebuah gua kapur yang menempel pada dinding kaldera Toba di bagian utara Kecamatan Haranggaol, Horisan, Simalungun. Horas, saya Resitio, pengelola geosite Haranggaol. Ceritanya begini, kenapa gua itu disebut dengan Babaliang. Dulu konon katanya ada marga turnip dari Samosir terdampar di gua. Dan dia menjadikan gua itu sebagai tempat tinggal. Lama-kelamaan warga memanggil dia itu si Babaliang. Lama-kelamaan terjadilah penyebutan Babaliang itu sampai hari ini. Itu awal cerita kenapa gua itu Babaliang, yang artinya mulut gua di bahasa Indonesia. Baba itu artinya? Mulut, liang itu gua. Ya, karena si turnip itu tinggal di mulut gua, di Babaliang. Seperti itu, Ibu. Oke. Berarti itu semacam cerita rakyat yang beredar? Cerita rakyat yang beredar. Kita bicara dari panjang atau luas daripada gua Babaliang. Menurut cerita atau legenda, Babaliang itu sampai menembus ke Pematang Raya. Namun kita belum bisa membuktikan kebenaran karena belum ada penelitian. Kalau panjang daripada lebar daripada gua Babaliang itu lebih kurang 700 meter dan bentuk daripada gua itulah seperti labirin. Kita bisa masuk ke dalam dari sebelah kiri, nanti bisa kita keluar dari sebelah kanan. Dia berlorong, dan jenis bebatuannya itu jenis bebatuan karang. Jadi gua Babaliang itu termasuk bagian dari geosite dan persis berada di dinding kaldera Toba. Kalau mengenai gua Babaliang ini, sepengetahuan saya belum ada kajian yang pasti apakah gua Babaliang ini terbentuk dari proses penciptaan bumi, terbentuknya bumi, atau terjadi dari proses alam yang butuh ratusan tahun mungkin. Jadi belum ada kajian, belum pasti apa dia sudah terbentuk dari penciptaan di awal atau karena ada proses alam di situ, Ibu. Karena itu kita berharap ada penelitian lebih mendalam lagi untuk gua Babaliang. Ya, menurut cerita, nah, orang tua dulu di masa penjajahan itu bersembunyi itu di gua Babaliang di zaman penjajahan, dan disitulah mereka juga merencanakan perlawanan terhadap para penjajah yang datang dulu ke Haranggaol dan pesisir Haranggaol sampai ke Tigaras seperti itu, Bu. Jadi itu memiliki cerita dan sejarah tersendiri bagi warga, khususnya warga liang atas yang memang tinggal di dekat Babaliang. Penjajah itu karena tempatnya tersembunyi? Tersembunyi, ya. Dia tempat tersembunyi dan lebih nyaman mungkin untuk melakukan strategi atau melakukan perlawanan secara gerilya seperti itu. Sambil jalan, berarti tak fokus. Nah, keistimewaan Babaliang ini, satu, dia salah satunya gua yang persis berada di dinding kaldera dan berhadapan langsung dengan Danau Toba. Kemudian warna-warni batu di dinding guanya itu sangat menarik. Ada warna pink, ada hijau,
lumut, ada hijau muda, dan ada pada umumnya warna abu-abu. Kemudian dia tidak hanya gua, tapi kita bisa berenang juga. Kita bisa melakukan permainan ayunan dari akar pohon beringin yang memang persis ada di dinding gua itu sendiri. Main petak umpet mungkin bisa karena dia labirin. Ada lorong-lorongnya di guanya. Sepanjang 15 meter. Karena lebih dari itu udah gelap. Dan itu dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Tapi mungkin nanti kalau ada teman lagi, ayo kita bareng explore Gua Babaliang. Selama ini yang baru bisa kita lakukan itu mengingatkan kepada pengunjung untuk pertama itu tidak melakukan coret-coretan di dinding gua, graffiti, itu sangat kita larang. Kemudian itu membuang sampah. Ketiga itu jangan membakar bentuk apapun. Karena kita tidak tahu di gua itu ada kandungan gas yang bisa memicu api seperti itu, Bu. Hanya itu yang baru bisa kita lakukan. Kenapa kita mengingatkan mereka? Karena ini gua istimewa. Karena ini warisan bumi yang dimana tidak semua daerah, wilayah di pesisir Danau Toba memiliki gua seperti yang kita punya, yaitu Gua Babaliang di Geosite Haranggao. Ada keunikan lain selain Gua Babaliang yang ada di Geosite Haranggao, yaitu air terjun Binangabolon yang tadi kita udah lihat. Ketinggiannya itu lebih dari 25 meter, aksesnya itu sangat mudah. Persis dari pinggir jalan besar, kita naik ke atas, aktivitas tidak hanya foto-foto, tapi kita bisa berenang juga di sana. Tapi seperti yang kita sebutkan di awal, kita tidak bisa memungkiri orang memilih objek yang baru daripada yang lama, sehingga Haranggao ini pun terlupakan. Begitu saja. Jadi kalau ditanya kunjungan wisatawan dibandingkan 70, 80, 90, jauh sekali, Ibu. Jauh sekali. Dulu Haranggao ini tahun 70, 80 sebagai transit wisatawan mancanegara yang dari Brastagi setiap Senin dan Kamis, itu mereka mau menyeberang ke Samosir. Kami warga Haranggao, khususnya anak-anak muda, yang ingin Haranggao ini dikenal lagi sebagai tujuan wisata, khususnya wisata di Kabupaten Simalungun, kami selalu mengadakan kegiatan-kegiatan pariwisata, tapi lewat media sosial, macam di Instagram dan Facebook. Dan kami juga berharap Pemkab Simalungun, khususnya pariwisatanya, lirik Haranggao, mari sama-sama kita kembangkan Haranggao kembali seperti dulu lagi, bahkan lebih dari seperti yang dulu. Mengeksplor kaldera Toba seakan tak ada habisnya. Beragam geosite seperti Taman Wisata Krasi Baganding dan Gua Babaliang yang ada di Taman Bumi ini menjadi kekayaan geologi yang harus kita lestarikan bersama.